We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what could've been. Finally your face, I know it, that a sight to see. Take my time, then take your clothes off one more time maybe. Acting like you don't recall it, ain't impressing me. Didn't come to see your friends, I know you can't. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmaudina Indra Ertamevian, NIM 192111142. Di sini saya dari kelas H6E. Saya akan mempresentasikan hasil analisis saya tentang STP, segmenting, targeting, dan positioning pada jualan seblak. Adapun latar belakang saya meneliti ini karena di era sekarang itu banyak sekali konsumen yang sangat selektif berperilaku untuk mengkonsumsi dan memilih produk makanan yang diinginkan. Oleh karena itu, perusahaan atau pengusaha harus lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan produk yang sesuai dengan selera konsumen. Dan juga harus pandai memilih suatu lokasi usaha di mana lokasi tersebut dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli produk tersebut. Adapun hal-hal yang ingin saya bahas di sini, bagaimana sih STP yang dilakukan oleh kedai seblak ceker buah itu, dan bagaimana penulis untuk meningkatkan image, analisis strategi pemasaran STP yang dilakukan kedai seblak ceker buah tersebut. Dari tujuan penelitian ini atau penulisan ini untuk mengetahui STP yang dilakukan oleh kedai seblak ceker buah dan untuk mengetahui image analisa strategi STP yang dilakukan kedai seblak ceker buah itu. Di sini saya dalam metode pengumpulan data, saya menggunakan metode wawancara. Wawancara ini dilakukan secara langsung dengan mewawancarai salah satu karyawan seblak di cabang Surabaya Jambangan, di mana penelitian ini menggunakan beberapa pernyataan yang harus dijawab oleh responden. Wawancara ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 jam 5 sore. Baik, langsung saja untuk pembahasan. Untuk yang pertama, STP yang dilakukan oleh kedai seblak ceker buah. Yang pertama, strategi segmentasi pada geografi. Pada segmentasi geografi ini, kedai seblak ceker buah dalam memasarkan produknya membagi dalam beberapa wilayah di daerah Jambangan sampai dengan Surabaya. Alasan dipilihnya wilayah daerah Jambangan Surabaya ini sebagai wilayah potensial karena semakin banyak jumlah keinginan konsumen di wilayah Jambangan Surabaya. Dalam segmentasi demografinya, produk seblak ceker buah ini memasarkan produknya untuk semua kalangan, baik itu perempuan ataupun laki-laki, baik dari suku, agama, dan ras, tidak membeda-bedakan, dan untuk semua umur kecuali untuk balita. Baik, untuk yang berikutnya, segmentasi psikografik, di mana segmentasi psikografik ini perusahaan dalam memasarkan produknya, perusahaan diperuntukkan untuk kalangan masyarakat kelas sosial ke bawah. Hal ini karena jumlah masyarakat menengah ke atas lebih sedikit dibandingkan menengah ke bawah, sehingga peluang bagi perusahaan menempati posisi pasar yang potensial. Selain itu, perusahaan seblak ceker buah ini menyadari bahwa segmen menengah ke atas sudah dimasukkan terlebih dahulu oleh perusahaan-perusahaan seblak lainnya seperti seblak Bandung, seblak punyanya Teh Santi, dan yang lain sebagainya. Lalu ada segmentasi berdasarkan tingkah laku perusahaan. Melihat bahwa semakin banyaknya perilaku konsumtif yang dilakukan oleh anak remaja pada era sekarang ini dalam menemukan produk seblak terbaru. Untuk itu mereka berinisiatif membuat dan memamerkan produknya dengan varian yang beragam, dan untuk anak-anak zaman sekarang yang sangat antusias dalam menanggapi produk seblak varian-varian baru. Lalu langkah selanjutnya yang dilakukan kedai seblak ini untuk menentukan target pasar. Dalam memasarkan produknya, perusahaan mempertimbangkan ukuran ataupun besarnya segmen serta posisi pesaing yang ada. Jadi perusahaan seblak ini menargetkan produknya itu untuk anak-anak remaja seperti anak SMP, SMK, ataupun mahasiswa kuliah milenial, yaitu sebagai target pasaran utamanya. Karena melihat besarnya minat para remaja dalam mengonsumsi makanan seblak,
Langkah yang selanjutnya menentukan posisi. Dalam memposisikan dirinya, perusahaan memasarkan produknya ini dari segi harta dan kualitas produk. Perusahaan seblak ini hadir di tengah masyarakat sebagai makanan yang memfokuskan sebagai makanan yang menghadirkan berbagai varian dari seblak spesial ataupun dari seblak yang biasa. Untuk harganya yang ditawarkan pada makanan seblak ini sangat bervariasi dari harga 10.000, 12.000 sampai dengan untuk yang paling mahal itu 16.000. Tergantung dari seblak jenis varian apa yang dipilih oleh konsumen sesuai dengan keinginan konsumen. Walaupun sudah banyak kedai-kedai seblak, akan tetapi kedai seblak Ceker Buah ini berusaha memposisikan dirinya ke produk makanan dengan bahan baku pilihan dan juga berkualitas, meskipun harganya cukup relatif murah dan terjangkau, sesuai dengan slogannya, yaitu pilih dengan kreasi sesukamu. Lalu untuk itu ada juga strategi mendorong dan menarik. Strategi yang dilakukan yaitu mereka dalam menarik konsumen, mereka melakukan promosi melalui dari Instagram, WA, Facebook, ataupun dari pamflet-pamflet yang dipasang di pinggir jalan. Dan untuk yang mendorong usahanya itu yang dilakukan dengan memberikan sebuah promosi ataupun grand opening dengan pembelian, dengan menawarkan promosi beli 2 gratis 1, sehingga usaha tersebut dapat mendorong konsumen untuk membeli produk seblak Ceker Buah itu sendiri. Sekian dari saya pemaparan tentang analisis STP dari seblak Ceker Buah yang berada di Jambangan, Surabaya. Apabila ada salah kata dalam saya memaparkan analisis ini, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.